Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Siti Adariyati. Saya saya orang Jawa, asli dari Temanggung, Jawa Temanggung. Tengah. Ya. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa di sini ya, Mas Agung. Tapi alhamdulillah berkat magnet rezeki saya dapat suatu kehormatan bisa hadir di sini, bisa menyapa semua teman-teman dan semua sahabat-sahabat surga saya, dan begitu banyak yang saya alami dengan berawal dari ilmu magnet rezeki. Eh, Oke, boleh cerita sedikit nggak Bu, bagaimana perjalanan seorang Siti Arda ini dari apa bertransformasi ya sebelum dan setelah bergabung dalam komunitas Magnet Rezeki. Apa sih yang melandasi Ibu ini untuk mencari ya jawaban dari persoalan yang dihadapi gitu. Kenapa harus Magnet Rezeki gitu ya, bukan yang lain gitu. Gimana terutama? Um, Mohon maaf ini. Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa saya bisa ketemu dengan magnet rezeki ya. Sebenarnya saya ada di channel Telegram Magnet Rezeki Audio Pak Nas, itu saya sudah menyimpan channel itu udah lama sekali. Sejak 2018. Cuman saya terlalu mengabaikan sama yang namanya ilmu agama. Sampai suatu hari saya mendapat persoalan. Saya juga nggak tahu mau curhat kemana. Ya taunya tahajud, oke, tahajud, terus puasa, oke, puasa. Cuman saya ini kok taunya cuman itu aja. Sepertinya saya ini kayak kayak nggak ada yang lebih, ibadah saya tuh nggak ada gregetnya gitu. Terus kemudian saya inget channel YouTube Pak Nas itu. Saya mulai dengerin. Saya apa sih ini Garputala? Apa sih ini terumbu karang? Terus saya pelajari. Terus saya mencoba untuk membaca komen itu, ratusan komen itu. Terus salah satu CTMR itu ada yang japri saya, dan kebetulan waktu itu bulan Januari akan diselenggarakan TOMR level 1 batch 8. Oke. Terus saya dikasih nomornya juga, persyaratannya seperti ini gitu. Tapi saya mengabaikan. Lagi-lagi saya mengabaikan informasi yang sangat penting itu informasi ajaib itu. Terus suatu hari saya tuh merenung, ingat dengan persoalan saya. Kemudian saya cari lagi nomor WA itu. Terus, wah ini sudah terlambat, ini training TOMR-nya itu udah 4 kali, pertemuan yang keempat. Terus saya tanya, ini masih berlaku nggak kalau saya terlambat? Oh masih bisa gitu. Akhirnya saya daftar, Kita masuk saya masuk di tengah kegiatan di ini ya, tengah udah kegiatan berjalan itu, kan. iya. Terus dari situ masya Allah saya mulai menyukai itu apa, solawatnya Pak Nas yang Al Malikul Hakul Mubin itu. Saya baca-baca, saya baca terus itu. Terus cuman saya tidak bisa mengikuti waktunya karena waktunya itu kan jam 8 Jam 8 malam. mulai ya, Jam sampai 8 selesai. mulai itu di sana jam subuh, pagi jam 5. Oh, Jadi berarti saya selalu ketinggalan. Ibu Iya. pada saat belajar itu posisi sudah di sana ya, di Iya. LA itu ya. Iya, udah di LA. Jadi memang ada perbedaan waktu yang Iya. cukup ini ya, Beda karena memang 14 jam. 14 jam ya. Kalau di sini malam, di sana udah siang ya. Iya. Terus kemudian dari situ saya mulai mencintai apa itu Garputala, apa itu, saya udah mulai mencintai ilmu magnet rezeki. Di saat saya mulai mencintai itu, disitulah saat persoalan itu datang. Dan saya begitu, sepertinya itu datang bersamaan. Dengan di situ saya merasakan ini rasa cinta Allah kepada saya, rasa saya harus lebih mendekatkan. Kan di sana saya juga tidak punya teman yang orang Indonesia. Kebetulan teman saya itu di sana semuanya orang bule dan mereka semua non muslim. Kadang kita juga berdebat tentang muslim. Kebanyakan mereka di sana ateis. Ya, jadi saya puasa pun 16 jam mereka nggak peduli gitu.
Lebaran juga mereka nggak tahu gitu. Seperti di sana kan kaum minoritas ya Muslim, jadi kurang, mau cari masjid aja saya harus naik kereta 2 jam. Masya Allah, perjuangannya luar biasa ya. Jadi masih 2 jam dari Los Angeles, itu di kota Oxnard. Dari situ saya mulai mencintai magnet rezeki. Nah, tadi yang saya bilang teman-teman ya, jadi perjalanan seseorang untuk menemukan sebuah jawaban itu memang nggak semuanya sama ya. Mungkin yang kita experience, yang kita rasakan pada saat itu ya, sebelum menemukan magnet rezeki, udah pastikan. Nah, bayangkan teman-teman ya, hidup di Los Angeles jauh dari keluarga ya, sendirian ya, artinya kita merantau, betul-betul merantau, cuma bawa pakaian ke sana ya, walaupun cuma 1,5 tahun, belum sampai bertahun-tahun, tapi dengan kondisi lingkungan yang semuanya ateis ya, yang kita memahami bahwasannya memang luar biasa ya. Nah, ini sebuah perjuangan yang luar biasa nih, ketika malah justru Bu Ardani menemukan jawabannya pada saat di sana ya, gitu. Nah ini uh, awalnya gimana Bu? Apa sih yang dirasakan gitu ya? Kok harus harus mencari apa gitu ya? Apa sih yang dirasakan gitu? Kok saya harus berubah atau apa? Apa sih dorongan yang melandasi Ibu untuk itu? Oke, terima kasih. Waktu itu ini maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan tempat pekerjaan saya dahulu. Jadi bos saya itu orang ateis, dan kebetulan beliau sudah lebih dari 25 tahun itu di Indonesia, dan beliau punya proyek di Indonesia. Dan proyeknya itu di hold sama pemerintah dikarenakan pandemi. Iya. Terus di saat dia mendapatkan informasi atau Zoom dengan pihak pemerintah Indonesia itu, selalu jawabannya itu membuat beliau kecewa. Terus lagi-lagi beliau itu mengatakan bahwa Indonesia itu terlalu memakai hukum Muslim, terlalu memegang Muslim atau terlalu berpegang pada agama Islam gitu. Terus udah gitu saya sempat berdebat juga dengan beliau bahwa bagaimanapun saya juga di sini orang Muslim, kalau sering membicarakan itu saya juga nggak terima gitu, apalagi menghina Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita. Saya sampai menangis waktu itu. Yang makin bikin saya bergetar itu waktu itu saya garpu tala. Dengan garpu tala itu saya menemukan surat Al-Hajj, Quran surat 22 ayat 40, bahwa di situ dikatakan bahwa Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Dari situ saya mulai memberanikan diri untuk membela Muslim, membela agama yang selama ini saya anut. Terus kemudian beliau juga memahami bahwa sampai kapanpun juga kita akan berbeda, karena saya tidak menganut apa yang kamu anut gitu. Kemudian kalau seperti ini saya harus pulang. Saya tidak ada gunanya di sana. Kebetulan di sana juga, maaf, saya kadang sampai buka hijab juga. Sampai buka hijab, jadi itu merasa bertentangan sekali dengan saya, bertentangan sekali dengan ilmu yang ingin saya pelajari ini. Dan untuk memperkuat apakah benar saya ini harus pulang atau tidak, karena saya juga terikat kontrak di sana. Visa waktu itu masih berlaku sampai bulan Juli 2022, dan itu bulan Januari saya masih garpu tala lagi, Mas Agung. Menemukan ayat apa itu? Saya dapat Al-Quran surat 10, surat Yunus ayat 41, ayat 91, maaf. 91 bahwa itu dikatakan, mengapa kamu baru beriman sekarang? Masya Allah, udah langsung. Bahwa sesungguhnya kamu itu sudah durhaka dari dulu. Ya. Saya tuh sampai menangis, waktu itu memang sudah Langsung ditegur ya. Seperti ditegur langsung sama Allah gitu. Saya sampai waktu itu kan udah training online magnet rezeki ya. Saya sampai dengan Ibu Wali kelas, Bunda Eti, saya sampai minta nasihat ke beliau,
Dan Bu Eti minta coba Bunda cari ayat Syifanya. Kebetulan ayat Syifanya di ayat yang ke-92. Dan di situ dikatakan bahwa telah diselamatkan jasad mulai hari ini dan menjadi suri tauladan bagi mereka yang datang setelah kamu. Insyaallah. Nah, teman-teman ya, itulah tadi gejolak pertentangan antara batin dengan lahir ya. Batinnya sih pengen kayak gini, tapi lahirnya nggak memungkinkan gitu. Kita teruskan malah makin jauh terjerumus gitu ya. Nah, memang untuk memutuskan kayak gitu nggak mudah ya. Nah, alhamdulillah metode Mahar Rezeki ya dengan Garpu Tala akhirnya Bu Arda mendapat sebuah jawaban, bahkan Allah langsung tegur ya. Dan alhamdulillahnya di ayat berikutnya sifatnya juga menyejukkan gitu, artinya oke, akhirnya itu ya Bu yang memutuskan Bu Arda ini untuk kembali ke Indonesia ya. Iya. Nah ini menarik teman-teman semua, jadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat kita meninggalkan zona nyaman. Siapa sih nggak nyaman gitu kerja di sana kan dengan gaji dolar gitu kan? Tetapi ada yang tergadaikan, mungkin perasaannya seperti itu ya. Kita dapat dolar, tapi kita bekerja dengan orang ateis ya yang tidak menghargai kita, yang mungkin kurang menghargai kita karena memang dalam ketidaktahuan mereka, pemahaman mereka tentang agama kita gitu ya. Nah, kalaupun dipaksakan, saya rasa juga mungkin akan kurang baik gitu ya ke depannya gitu. Nah, tapi ini sudah yang terbaik berarti Bu. Insya Allah. Allah Amin. udah berikan yang terbaik nih untuk Ibu. Amin. Karena insya Allah ya. Nah selepas itu ya selepas sudah kembali ke Indonesia, nah ini kisah yang menarik nih. Nah setelah di sini apa nih Bu? Setelah hijrah dari LA kembali lagi ke tanah air. Nah sekarang apa nih pengalaman yang Ibu dapat setelah hijrah ya? Setelah ikutan udah belajar ilmu Mahar Rezeki, sudah ikutan TWMR dan seterusnya, kemudian kembali ke Jakarta. Nah, apa perbedaan antara di sana dengan di sini dalam situasi kehidupan sekarang? Kalau situasinya yang jelas kita lebih nyaman di negeri sendiri dan suasana bahwa kita seorang muslim yang kita dapat itu karena ini dunia saya, jadi yang di Amerika itu bukan dunia saya. Seakan-akan hati kecil saya tuh nggak terima gitu, hanya demi dolar saya ke sana dan saya harus meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua. Tapi batin saya tuh nggak bisa. Dan memang Allah itu memang luar biasa sayang sama kita. Dan ilmu magnet rezeki itu luar biasa, magnetnya itu benar-benar luar biasa. Nah, selepas itu kan ada banyak kegiatan yang Bu Arda lakukan nih, ya. Tapi sekarang ini dengan keluarga jauh lebih erat dong berarti ya. Anak dengan orang tua apalagi kan. Alhamdulillah. Pastinya ada perbedaan ya. Alhamdulillah. Dengan sekarang gimana nih situasinya? Kalau masalah keluarga masih tetap ya, cuman sekarang kan saya lebih damai karena saya lebih tiap hari lebih banyak waktu berkumpul dengan mereka. Saya lebih banyak waktu bisa berkumpul dengan orang tua saya juga. Saya lebih banyak berkunjung ke kampung ya, jenguk orang tua saya. Setelah ini Ibu Arda kan memilih ya, karena kan ini ya, alhamdulillah teman-teman semua, jadi di Mahar Rezeki ini kan tidak cuma ikutan dalam pendidikan aja ya, seperti training dan semacamnya gitu, tapi kita juga ada aktivitas sosial yaitu MR Box. Dan alhamdulillah juga beliau tertarik gitu ya untuk bergabung sebagai salah satu pejuang MR Box ya, di mana kegiatan rutinitas tambahan di rumah ya setelah kerjaan rumah selesai. Beliau menjadi pejuang MR Box dengan berbagi nasi setiap saat ya atau setiap hari ya di tempat tertentu, dan ini sudah menjadi rutinitas beliau nih. Nah, boleh cerita nggak nih Bu tentang kenapa sih apa sih motivasi Bu Arda
untuk terjun sebagai seorang pejuang Emerbox gitu? Apa sih yang melandasi Ibu untuk terdorong untuk ikutan ini gitu? Oke, Mas Agung, terima kasih. Ya, dari dulu memang hobi saya itu memang pada dasarnya saya suka masak. Tapi kadang saya nggak suka makan makanan saya. Jadi saya lebih sering ngasih ke orang gitu. Monggo Nggak suka silakan. maksudnya gimana? Nggak begitu. Misalkan saya masak gitu. Saya cuma makan sedikit aja. Saya nggak bisa nanti sekarang matang terus dimakan. Nanti saya udah nggak bisa. Harus makan sekarang ya maksa sekarang dimakan sekarang gitu. Terus kemudian saya suka masak itu saya memang sering saya bagikan. Dan waktu saya masih belum banyak aktivitas keluar, ada beberapa teman itu yang menitipkan sedikit donasi ke saya untuk bikin jumber gitu ya, Jumat berkah gitu. Terus alhamdulillah udah berjalan itu lebih dari 1 tahun. Itu hanya kita handle sendiri aja. Jadi sebelum itu memang sudah rutin ya. Jadi teman-teman semua yang mau istilahnya penasaran sih apa sih kegiatan Emerbox, nanti teman-teman semua bisa lihat di Telegram ya, di t.me ya /Emerbox News ya, atau bisa di IG ya, Instagram di Emerbox ID official. Nanti teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan kita di sana. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini nih Bu nih, apa sih yang Ibu rasakan gitu ya? Apa sih manfaat yang nggak kelihatan nih dari kegiatan yang memang membutuhkan effort yang besar gitu ya, entah nanti dari biaya mungkin secara pribadi keluar, kemudian waktu juga mungkin banyak terpakai gitu. Nah, sekarang ini tadi kan udah kita bicara tentang problema ya, kemudian kita masuk ke ini mungkin udah bicara tentang apa sih yang Ibu rasakan sekarang manfaat Ibu belajar ilmu rezeki, kemudian ikutan kegiatan Emerbox gitu ya. Apa sih yang dirasakan sekarang? Ya, ilmu magnet rezeki itu mungkin saat ini tuh saya lagi di detox sama Allah. Luar biasa Mas Agung. Jadi emang Allah itu memang memberikan permen sama bungkus permen itu, saya juga nggak menyangka ya. Mohon maaf saya tidak bisa sharing cerita yang persoalan yang saya alami, tapi yang jelas itu luar biasa. Persoalan keluarga, persoalan pekerjaan yang semuanya minta dinomorsatukan, yang kadang saya nggak bisa mengontrol diri saya. Kadang saya emosi, saya kurang bisa mengendalikan diri saya. Saya gampang mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain itu membenci saya, tidak suka dengan saya. Jadi kadang di saat saya tuh seperti putus asa, saya lebih baik saya menjauh termasuk dari keluarga saya juga. Saya rasanya suka pengen menjauh, lebih baik saya kerja. Kalau saya kerja dapat uang. Jadi kalian pada suka. Kadang saya berpikiran seperti itu. Tapi setelah dengan ilmu magnet rezeki ini, alhamdulillah saya udah bisa mulai mengontrol diri saya, udah bisa memulai disiplin kata. Kemudian saya juga mulai menyadari bahwa ternyata saya banyak salah. Memang ternyata saya ini seorang pendosa, saya ini yang durhaka. Saya menyadari dari situ. Dan itu nggak mudah, sangat nggak mudah mengolah hati itu. Saya kadang tuh nggak pengen kenal banyak orang, saya nggak pengen bertemu dengan banyak orang, saya nggak ingin bersosialisasi. Tapi saya butuh, kadang saya tuh merasa kenapa egoisnya saya seperti ini. Apalagi saya masih punya anak-anak yang harus saya menjadi panutan mereka, tapi saya masih belum bisa menjadi ibu yang baik buat mereka. Dan di keluarga saya itu
tidak bukan keluarga besar ya. Jadi kalau misalkan sudah nggak ada satu itu seperti nggak ada orang gitu. Saya merasa kenapa saya mengabaikan keluarga gitu. Padahal saya ini harus memuliakan dan membahagiakan mereka. Saya juga butuh support dari keluarga saya. Kenapa saya mengabaikan keluarga saya gitu. Jadi dengan pulangnya saya, hijrahnya saya pulang lagi ke tanah air itu, saya ingin bersama mereka. Saya ingin hidup saya itu penuh ridho dari Allah. Saya ingin berbagi dengan sesama, saya ingin bermanfaat buat sesama, saya ingin memuliakan dan membahagiakan orang tua saya, anak saya juga ingin membahagiakan suami saya. Oke, supportnya ya, insya Allah ya. Jadi teman-teman semua, jadi menurut Bu Arda ya, sekarang ini sudah menemukan ya pola jawaban dari apa yang selama ini menjadi persoalan ibu ya. Jadi dengan step dari wasilah dari Mahna Rezeki, pelan-pelan Bu Arda sudah mulai menata kembali. Walaupun memang tadi ya kita sama-sama dengarkan ya bagaimana beliau mengalami fase detox ya. Mungkin saat ini juga masih sisa-sisanya detox ya, masih di detox. Tapi alhamdulillahnya beliau sudah menemukan bagaimana ya mengatur pola kehidupan dan menjaga hati ya. Walau tadi dahulu beliau belum bisa mengontrol emosi, tapi sekarang dengan salah satu jurus ya disiplin kata, akhirnya juga bisa menata bagaimana ucapan kita terucap untuk orang lain gitu ya. Nah, ini menarik ya teman-teman. Setiap persoalan pasti punya jawaban ya. Dan jawaban itu bisa macam-macam bentuknya gitu ya, entah dari lisan seseorang ataupun dari quotes menarik gitu, ataupun dari video yang kita dapat, ataupun dari ceramah agama yang kita dengarkan gitu ya. Nah, insya Allah sih ketika kita mengalami fase ini ya sudah pasti kesabaran gitu harus kita persatukan dan kita balik lagi nih ke fitrah kita sebagai manusia gitu ya. Toh setiap persoalan pasti punya temannya, itu jawaban ataupun jalan keluar. Nah ini yang harus kita yakini. Nah alhamdulillah Mahna Rezeki ya lengkap sekali insya Allah ya. Jadi teman-teman semua bukan berarti kita ini apa tapi yang jelas apa sih yang teman-teman cari dalam kehidupan ini gitu ya, selain dari kebahagiaan gitu ya. Toh tujuan kita sama gitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang pasti kita nggak boleh apa ya umur udah makin nambah gitu ya, dan udah nggak muda lagi mungkin buat kita gitu ya. Tapi yang jelas ketika pertambahan umur usia kita ini ya harusnya lebih bijaksana lagi ya dalam melihat sesuatu atau persoalan. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang punya persoalan harus meyakini bahwa Allah pasti ngasih sebuah jawaban untuk jalan keluar untuk kita, tapi kita tinggal tunggu sabar aja gitu ya. Nah, dan sekarang sudah mulai ini ya Bu ya, udah mulai menemukan ya pola-pola yang mungkin Ibu tahu ini jalan keluar yang dicari gitu ya. Nah, kalau sekarang ini dengan kegiatan Ibu yang sudah dilakukan ya, apa yang membuat Ibu tenang hatinya gitu ya? Apa sih yang Ibu mendapatkan ketenangan itu, seperti apa sih yang ingin Ibu cari gitu ya? Dengan jalan apa nih Bu? Saya ingin lebih diridhoi Allah, lebih dicintai Allah, ingin lebih banyak berbagi, ingin yang jelas secara finansial saya juga ingin lebih baik lagi, pengen punya omset lebih bagus, pengen membentuk keluarga yang lebih sakinah mawaddah warahmah. Ingin juga memuliakan dan membahagiakan orang tua saya yang saat ini sudah tidak sehat lagi, dan ingin menjadi magnet rezeki yang bisa mendatangkan banyak rezeki dari berbagai arah. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah ya teman-teman semua ya, dengan kita butuh tuh support dukungan dari
dari lingkungan ya, terutama dari keluarga gitu ya. Cita-cita yang tadi kita sampaikan gitu ya, otomatis juga dukungan sokongan dari luar ya, dari dalam apa, dari dua diri kita itu juga sangat penting, dari anak, dari keluarga, dari suami, dari istri, ataupun dari orang tua yang masih ada gitu ya. Akhirnya akan melahirkan sebuah siklus terbaik gitu ya. Ketika cita-cita kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan, Masya Allah, udah kun fayakun tuh, apapun yang Allah kasih dan kita pikirin jadi gitu ya. Udah, Magnet Rezeki bekerja untuk Anda semua. Nah, dan alhamdulillah ya, di tengah pandemi COVID-19 yang memang sudah beberapa waktu ya, udah 2 tahun lebih ini, akhirnya kita juga sudah mulai terbiasa ya dengan keadaan gitu, dan akhirnya semua orang mendapatkan solusi yang terbaik gitu ya. Nah, terakhir di sesi ini, di luar dari kegiatan Ibu Arda ya sebagai seorang ibu rumah tangga, kemudian juga berwira swasta, akhirnya beliau juga melahirkan sebuah produk ya, bukan sebuah produk, mungkin ada beberapa produk ya. Satu produk aja. Satu produk ya. Dengan jadi berbagai kreativitas varian yang tumbuh karena kesabaran ya dari situasi yang ada ya, tidak memiliki rasa putus asa, tetapi dia ingin mencari sebuah jawaban dari sebuah persoalan. Beliau ini mendapatkan begitu besar persoalan, tapi Allah kasih jawaban, jalan keluar yang luar biasa juga gitu ya. Dan alhamdulillah jadi eksistensi beliau nih di dalam keluarga. Nah, ini dia nih. Nah, bukannya promosi, tapi yang jelas ini menjadi salah satu solusi ya, jawaban yang beliau dapatkan ya, kreativitas yang Allah berikan pada beliau ya seutuhnya, akhirnya melahirkan sebuah produk yang bisa dinikmati ya. Ini ada sambal dan ini saya juga ingin memberikan sebuah inspirasi untuk teman-teman semua ya, bagaimana kita tidak harus fokus dengan persoalan yang kita hadapi gitu ya. Jadi toh yakin kalau Allah udah ngasih jalan keluar, asal kita sabar, bersabar dengan keadaan ya, Allah akan kasih begitu banyak nikmat atau keajaiban. Dan ini menjadi salah satu jawaban juga nih dari Bu Arda ya. Dia lepas pekerjaan di tempat yang dulu ya, bahwa dia udah di zona nyaman lah, dapat dolar, gaji dolar, siapa sih yang nggak mau kan gitu ya. Tapi ketika dia kembali ke tanah air ya, akhirnya beliau juga menemukan sebuah solusi juga nih dari ekonomi. Nah, ini gimana Bu cerita tentang sambal ini? Ini sambal apa namanya? Ini ada 10 varian. 10 varian. Ya, ini ide dari anak saya, itu dari Bu Ada, itu nama saya. Sebenarnya awalnya itu kan memang keluarga kita itu suka makan pedas. Terus saya browsing, wah coba aja bikin sambal gitu. Kebetulan teman saya itu waktu awalnya itu teman saya suka masakan saya, minta dibikinin sambal gitu. Terus saya mencoba, saya beli botolnya, saya jual. Awalnya cuma dari teman ke teman aja. Terus saya menerima pesanan, terus saya coba bikin merek, udah jadi. Pas kebetulan kemarin ada basar itu di sini, saya sih udah nyobain Bu, langsung meledak. Iya, dan enak banget, ada 10 rasa varian gitu. Sampai kehabisan botol waktu Ramadan itu. Saya udah beli 500 botol itu udah habis, kurang malahan. Dan enak ya, jadi gini ya teman-teman ya, karena orang bingung ya dengan keadaan gitu ya. Bahkan sebetulnya peluang banyak banget tuh di sekitar, asal kita mau ya, dan kita waspada aja gitu. Oh ternyata ini nih, mungkin ini jawaban saya nih. Kalau misalnya persoalan ekonomi ya, suami udah nggak kerja ataupun istri juga nggak kerja dan nggak ada apa-apa gitu ya, ternyata ada banyak peluang juga yang didapat, asal kita tadi ya sabar ya, kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat baik lagi pada orang lain gitu, dan menjaga sikap kita. Dan ini salah satu miracle sebetulnya, keajaiban yang dapat dari Ibu Arda gitu ya. Jadi ini juga bukan sembarang produk, karena juga ada filosofi mungkin ya dari persoalan yang dihadapi gitu. Akhirnya tercipta sebuah produk yang bisa dinikmati orang lain gitu, dan ini akhirnya menjadi
salah satu sumber pendapatan Ibu dari sini ya. Iya, insya Allah. Iya. Dan ini kita harus dukung nih teman-teman semua ya unit. Promosi Mas Eko. Ini kalau mau pesan kemana nih Bu? Ini di sini ada nomor saya. Oh, bisa disebutin nggak? Mas Farad mungkin bisa dibantu di telepon. Nggak apa-apa ya, jadi kita saling bantu ya. 0813 Nah, ini catat nih 0813 1860 1860 6593. 6593. Iya. Atau ada Shopee Mungkin link. diulangin lagi Mas. 08 0813 1860 1860 6593. 6593. Iya. Atau nanti link Shopee-nya nanti bisa kasih Mas Farhad. Iya. Nah, ini juga ya teman-teman semua nggak usah ngelihat produk atau apanya, ini juga kita juga bagian dari jihad ya, jihad untuk kan kalau dalam keadaan damai ini kita jihad bisa macam-macam gitu ya. Untuk tujuan mulia maka itu bisa juga disebut dengan jihad. Nah, kadang-kadang kita juga punya tetangga ya Bu ya, yang dagang, kemudian bisa jadi mereka juga butuh kan untuk ya anaknya sekolah gitu ya. Tapi kan kadang kita nggak tahu gitu ya. Nah, dengan membeli produk tetangga juga itu juga sebetulnya kita udah saling membantu gitu ya. Kita beli produk mereka, kita nyaman dengan produknya, kemudian kita dapat order. Nah, ini juga salah satu bagian dari Magnet Rezeki yang ingin juga mengangkat unit UKM itu usaha kecil masyarakat ya. Iya. Usaha kecil. Ya, salah satu UKM ini, dan ini kalau kita nggak dukung, nggak support, ya siapa lagi kan gitu ya. Nah, alhamdulillahnya di tengah komunitas seperti ini orang baik banyak banget Bu. Orang baiknya Orang setiap baik. harinya bertambah ya di mana Iya, rezeki. Dan Masya alhamdulillah ini menjadi bagian yang betul-betul super powerful gitu ya. Nah, ini jadi salah satunya. Kalau teman-teman juga memang mau mensupport ya unit usaha yang ada, insya Allah ya. Nanti silakan yang mau pesan ke nomor ini langsung telepon. Kalau jauh ya kita kirim ya pakai JNT apa JNE Iya. ya. Atau mau yang COD gitu yang di Depok silakan juga. Boleh, boleh. Oke, Iya, selama ini masih online aja. terakhir nih Bu. Ini sambal ini gimana ceritanya nih Bu? Kok harus sambal gitu ya? Tadi kan udah jelas ya suka pedas gitu ya. Tapi ada nggak sih filosofi lainnya gini tentang sambal gitu, tentang yang Ibu mungkin mau cerita gitu ya? Ini kan Apa ya? usahanya pilihannya sambal gitu. Karena sambal itu enak Mudah. ya, enak, mudah dibikin dan ngangenin gitu. Terutama waktu saya di sana itu kan saya tuh kangen sambal. Gimana sih saya nggak pernah dapatin sambal. Adanya tuh yang cabai bubuk itu. Oh Yang iya, dimakan itu langsung bon cabe gitu. iya bon cabai. Bon cabai aja kan kelihatan itu rapi, bersih ya. Kalau di sana kan nggak, jadi kita beli itu kayak eceran gitu kan. Udah dikemas, cuman kemasannya tuh nggak rapi dan itu kayaknya kayak kotor gitu. Saya nggak suka. Kalau dimakan itu langsung rasanya tuh kayak gimana sih, kayak nggak bersih gitu. Nah, teman-teman ya, sambal Nusantara tuh udah terkenal yang paling enak, kayak nggak ada yang nyaingin. Dan ini udah ada buktinya tuh, ya. Sambal di luar negeri tuh beda dengan sambal kita. Yang terkenal di sana itu sambal Indonesia, sambal burudi, Burudi. sama sambal Thailand. Kalau Thailand Wah, itu sambal luar Thailand biasa juga emang. mirip-mirip kita soalnya. Iya, jadi sambal mata itu hampir sama mirip sambal Thailand. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah ya. Ada mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan di sesi akhir kita, Bu, untuk teman-teman kita, sahabat Mas Rezeki, Oke. sama Facebookia yang sedang nonton. Iya, apa ya? Yang jelas kita memang harus bersabar. Allah itu sangat mencintai kita dan sampai kadang posisi kita lemah pun Allah masih memeluk kita. Asal kita tidak meninggalkan Allah, pasti Allah pun tidak akan meninggalkan kita. Dan saya masih ingat satu kalimat dari Pak Nas, bahwa kita harus ikhlas di tumbukan pertama. Karena tumbukan pertama itu yang datang adalah malaikat Mikail, dan di saat tumbukan kedua itulah itu yang namanya bungkus permen sudah terbuka, itu Allah langsung yang datang. Jadi kita memang harus sabar. Apapun itu kita yang salah.
orang lain benar, itu memang benar. Jadi ya, hanya itu yang selama ini saya pegang. Maaf Mas Agus. Baik, terima kasih ya teman-teman semua, sahabat Mana Rezeki yang berbahagia. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tayangan sore hari ini bermanfaat untuk Anda semua dan menjadi inspirasi untuk kita lebih maju dan lebih baik lagi untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan saya rasa cukup ya. Ini ada sambal. Sekali lagi ya, kita nggak harus lihat produknya ya, tapi kita niat yuk kapan lagi ya, kalau bukan kita siapa lagi yang bisa support ya. Karena dengan kita berjamaah saling membantu, maka insya Allah ya, Islam di Indonesia ya untuk masyarakatnya juga akan semakin kuat ya, karena kita sudah saling mengikat gitu ya. Ada usaha apa di tetangga ya udah bantu, kita beli aja walaupun nggak sering, tapi kita beli kita rutin, insya Allah tuh juga akan bisa mendapatkan manfaat ya. Yang apa yang kita niatkan juga, perbanyak juga sedekah nih teman-teman semua ya, sedekahnya kayak MR Box misalnya gitu ya, untuk berbagi nasi box, ataupun nanti teman-teman ya terakhir ya, yang mau bergabung sebagai pejuang MR Box ya, silakan nanti bisa hubungi Mbak Yuni di nomor yang nanti akan dicantumkan di sini ya. Ngapain aja sih jadi PMB itu ya, yang jelas kita jadi perantara kebaikan untuk orang lain ya. Artinya ada orang nitip sedekah, kita salurkan kepada yang berhak gitu ya. Kita siapkan makanannya, kita sajikan, kita packing, kita kemas, langsung kita distribusikan. Nah teman-teman semua, kalau kita lagi berbagi ya, itu mengeluarkan hormon kesenangan gitu. Ketika kita ngelihat orang lain untuk makan apa yang kita berikan langsung di depan kita, itu luar biasa experience, perasaan yang kita dapatkan itu jauh lebih bahagia. Jadi ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain, maka perasaan berbahagia itu akan kita dapatkan. Coba aja deh praktek ya, apalagi nanti kalau udah jadi pejuang MR Box gitu. Baik, ada lagi Bu? Cukup? Nggak rasa. Baik ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Saya Agung Taviana dan Ibu Arda. Adar ya. Mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Agus. Sama-sama. Terima kasih udah panggil saya di sini. Saya sampai bingung, saya nggak bisa bicara apa. Sama, saya juga bingung. Kejutan buat saya. Dan terima kasih sudah membantu saya untuk mempromosikan sambal saya. Bermanfaat Ibu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih kita. Assalamualaikum. Say hi. Waalaikumsalam.